Menyaksikan live update pagi edisi Senin 20 Maret 2023. Pagi ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update pagi selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri menegur ribuan kepala desa yang meminta 10% anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dialokasikan untuk dana desa. Megawati meminta para kepala desa bekerja lebih dahulu alih-alih membicarakan pembagian uang. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati di Kompleks Gelora Bung Karno GBK di Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret 2023. Megawati mencontohkan semangat Presiden Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk seluruh rakyat. Ia berharap para kepala desa bisa mewujudkan cita-cita pembangunan dengan bekerja keras dan tulus. Sebelumnya, para kepala desa meminta kenaikan dana desa pada peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa. Mereka menuntut dana desa setara dengan 10% dari APBN. Megawati juga mengaku prihatin banyak kepala desa yang masih melakukan demonstrasi. Menurutnya mereka bisa datang baik-baik kepada para menteri maupun DPR. Megawati membenarkan bahwa hak untuk melakukan demonstrasi dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, Mega berujar masih terdapat cara musyawarah mufakat. Ia meminta kepala desa untuk berhenti demonstrasi menuntut kenaikan jumlah dana desa. Mega menyarankan kepala desa menemui anggota DPR secara baik-baik. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana APBN sebesar Rp3.061,2 untuk tahun 2023. Artinya 10% dari APBN mencapai sekitar Rp300 triliun. Tahun ini anggaran dana desa mencapai 70 triliun dari total APBN sekira 3.000 triliun. Jumlah dana desa bisa melesat ke Rp300 triliun bila tuntutan para kades dikabulkan. Beda gitu loh. Nah, kebayang nggak? Jadi guyo di desa masing-masing, kepalanya itu juga kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh, bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi itu banyak ngumpulin uang. Waduh, dengan jalan segala macam. Ibu tahu apa nggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya pengen lihat akhiran orang ini apa. Nanti paling tidak bisa kena 3 huruf, tahu nggak? Apa itu? Apa itu? Ya iya, KPK. Apa itu panjangnya? Ayo. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, hati-hati loh. Saya udah ngomong loh, terbuka loh. Banyak orang nggak berani ngomong kayak saya gini loh. Iya, karena saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam saya banyak yang nyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh. Jadi mata saya, telinga saya, kalau liatin orang itu kayaknya nggak bener. Diem aja ya. Nah, tapi ibu, pikiran ibu tuh benar. Waduh bu, katanya. Iya toh, iya bu, ya wes tenang. Diem. Jadi tolong jangan kebawa arus, ngerti? Itu Pancasila. Karena apa? Di kita yang namanya gotong royong itu adalah apa? Keteguhan hati dan pikiran. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Gak ada. Nah, saya bilang
Politik sekarang itu seperti orang berdansa. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 Undang-Undang Desa di Gelora Bung Karno GBK Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret 2023. Selain Megawati, sejumlah pimpinan lembaga negara juga tampak hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Aswar Anas. Kemudian Wakil Menteri Desa Wamendes Budi Aris Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan aktivis yang mendorong Undang-Undang Desa Budiman Sujatmiko. Selain itu, sejumlah pimpinan organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) hingga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) juga hadir. Di atas panggung, Megawati tampak duduk di kursi barisan paling depan. Ketua Umum PDI Perjuangan ini diapit Khofifah dan Tito Karnavian. Pada barisan tersebut duduk Luhut Aswar hingga Budiman Sujatmiko. Saat menyampaikan pidatonya, Megawati mengaku prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia kekinian, khususnya perihal aksi demonstrasi. Menurut Megawati, pejabat publik ada di setiap daerah. Selain itu, Megawati juga menunjuk Utut Adianto, anggota DPR RI fraksi PDIP. Meski begitu, Megawati tak mempermasalahkan pihak yang melakukan unjuk rasa tersebut. Hanya saja ia menyayangkan aksi unjuk rasa lantaran dapat menghamburkan uang. Megawati pun memberi contoh salah seorang perwakilan kepala desa yang datang jauh ke Jakarta. Megawati berkata akomodasi ke Jakarta membutuhkan ongkos yang tak sedikit. Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga sempat menyinggung kebiasaan para calon kepala desa Kades pada masa pemilihan. Menurut Megawati, para calon kepala desa kerap bersekutu dengan bandar-bandar untuk menyokongnya. Ia kemudian memberikan contoh temuan belusukannya ke desa-desa. Kala itu, Megawati berujar terdapat 3 calon kepala desa. Masyarakat di desa tersebut secara gamblang menyebutkan nama calon yang mereka senangi. Namun mereka tak dapat memilih calon yang disenangi tersebut, lantaran ada calon lain yang dibackingi bandar yang bergelimang harta. Kebiasaan tersebut diminta secara tegas oleh Megawati untuk tak dilanjutkan lagi. Ia mengingatkan para kepala desa dan para calon kepala desa bahwa kebiasaan itu nantinya akan membawa petaka bagi kepala desa itu sendiri, yakni terciduk KPK. Selain meminta para kepala desa tak bersekutu dengan bandar pada saat pemilihan, Megawati juga mengingatkan agar para kepala desa berhati-hati, lantaran tahun ini merupakan tahun politik. Megawati mengingatkan para kepala desa agar masing-masing orang mengikuti keteguhan hati dan pikiran. Ia menyebut bahwa orang yang ikut kemanapun arah perpolitikan akan lelah sendiri. Untuk itu, ia mengingatkan agar para kepala desa tak terbawa arus, serta memilih sosok pemimpin yang baik. Iya dong, sudahlah, ibu sedang mikir, prihatin dong. Ngapain hari gini masih demo sih? Nggak usah, ini ada. Katanya ini pimpinan, suruh baik-baik datang. Ini Pak Utut ada, hah? Ini juga dari DPR, datang baik-baik. Ngapain kalian? Hah? Mau bukannya apa? Katanya ibu, namanya demokrasi, orang boleh dong demo, yes. Tapi tidak begini caranya. Karena sudah buang duit. Tadi dibilang datangkan ke sini, yang paling banyak duitnya lapor sama ini adalah Jawa Timur. Karena Pak angkutannya 3 kali. Kuping ibu kok nggak dengar banget. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meluapkan keluh kesah mengenai pemberitaan dirinya di media massa. Keluh kesah tersebut disampaikannya saat memberikan arahan sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Megawati melontarkan keluh kesah pada hari ulang tahun ke-9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Minggu 19 Maret 2023. Awalnya Megawati menyinggung politisi yang bermain 2 kaki menjelang pemilu 2024. Bahkan ia menyebut politisi yang bersikap demikian sebagai orang munafik. Menurutnya hal tersebut berbanding terbalik dengannya yang terang-terangan menyatakan sikap di hadapan publik. Megawati kemudian menyadari bahwa ucapannya tersebut berpotensi viral.
Namun ia merasa sudah kebal menghadapi berbagai pemberitaan yang dianggapnya sebagai perundungan. Selain merasa dibully atau dirundung, Megawati juga mengaku tahu bahwa wartawan seperti itu merupakan suruhan pihak tertentu. Sikap seperti itu juga dianggap Megawati tak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kode etik jurnalistik. Saat berbicara di hadapan ribuan kepala desa yang menjadi hadirin, Megawati berkelakar mengenai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang semakin kurus karena pusing mengurus negara. Ia pun meminta kepada hadirin untuk memilih pemimpin orang baik seperti Jokowi di pemilu mendatang. Lebih lanjut, Megawati berseloroh ia bisa menggugat media dan wartawan yang dinilai merunduk. Namun ia mengaku tak akan melakukannya karena kasihan. Dalam acara tersebut, Megawati juga memperkenalkan salam Pancasila. Ia menyebut semua orang yang mengaku Pancasilais semestinya mempraktikkan salam tersebut saat menggelar pertemuan. Megawati pun menyampaikan warga negara Indonesia yang mempunyai asas Pancasila seharusnya memiliki pendirian dan tak mudah dipecah belah. Jangan satu ya terprovokasi. Ini ibu bilang banget. Nanti itu ada wartawan. Ibu nih hari-hari ini seneng banget dibully sama wartawan. Nanti dibilangnya ibu ngajari provokator. Nah, padahal provokasi sama provokator tuh beda. Gitu loh. Nah, kebayang nggak? Jadi guyo di desa masing-masing. Kepalanya itu juga, kamu juga yang jadi rakyat. Capek deh. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan Mario Dendi Satrio berusia 20 tahun sempat mengirimkan video penganiayaan terhadap Kritalino David Ozora 17 tahun yang tersimpan di handphonenya kepada 3 orang. Akibat ulahnya tersebut, Mario Dendi bukan hanya terancam terjerat penganiayaan berat. Video tersebut dikirim Mario Dendi sebelum ditangkap di Polsek Pesanggerahan. Mario Dendi juga terancam terjerat Undang-Undang ITE karena terbukti menyebar video penganiayaan terhadap David. Meski demikian, Hengki belum membeberkan identitas dan hubungan ketiga orang tersebut dengan Mario. Ia hanya mengatakan jika bukan hanya video yang dikirimkan, foto-foto David yang sedang terluka juga tersangka kirim ke sejumlah orang. Polisi pun kini mendalami motif Mario Dendi menyebarkan video penganiayaan sadis tersebut. Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 menyebut, orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bisa terancam pidana dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Tersangka penganiayaan David Ozora ini telah terjerat dengan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jika nanti polisi menjerat Mario Dendi dengan pasal berlapis, maka tak menutup kemungkinan ancaman hukuman anak mantan pejabat pajak ini akan bertambah. Pakar hukum pidana Ibnu Nugroho menilai Mario Dendi pantas dijerat pasal berlapis dalam kasus penganiayaan terhadap David dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ia mendorong Bareskrim mengusut tuntas kasus ini karena termasuk kejahatan yang kompleks. Menurutnya, jika melihat dari pernyataan Direskrimum, jerat hukum itu akurat dan perlu dirumuskan dalam surat dakwaan. Hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran kepada orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama. Ia berpendapat terkadang pola kejahatan meniru kejahatan sebelumnya. Ia menjelaskan jika didakwa bersamaan dan terbukti bersalah, maka hukuman pidananya terberat ditambah sepertiga. Guru Besar Fakultas Hukum Unsud ini juga berpendapat perilaku Mario Dendi tak seperti anak seusianya. Jika dilihat dari rekaman video yang beredar, postur dan gesturnya terlihat sangat dewasa. Ibnu juga beranggapan secara fisikis, Mario Dendi merupakan anak yang sehat, hanya saja menjadi liar karena pengendalian dirinya tak bagus. Penyebabnya beragam, bisa kurang pendidikan, kurang pengawasan, atau pembiaran dari orang tua.
Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD menyebut Kejaksaan Tinggi DKI lebay apabila benar menawarkan restoratif justice dalam kasus penganiayaan Mario Dendi dan kawan-kawan. Di akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti isu Kejati DKI Jakarta yang hendak menawarkan restoratif justice kepada keluarga korban David Ozora atas kasus penganiayaan berat tersebut. Menurut Mahfud MD, di dunia hukum Indonesia, tak semua tindak pidana bisa memakai restoratif justice. Misalnya saja pasal yang dipakai untuk menjerat Mario Dendi masuk tindak pidana berat. Sehingga sudah jelas tak bisa diselesaikan atau ditawari untuk restoratif justice. Sebagai informasi, restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Restoratif justice dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung atau MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Adapun perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan. Sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kasus yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice juga harus memenuhi syarat, yakni tak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tak berdampak konflik sosial, tak berpotensi memecah belah bangsa, tak radikalisme dan separatisme. Kemudian, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Diketahui sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta menawarkan restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio terhadap David Ozora. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, selepas menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 Maret 2023 lalu. Reda mengungkapkan penawaran untuk restoratif justice dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, Reda mengembalikan keputusan terkait restoratif justice kepada keluarga David. Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, masih ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu. Ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa atau tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak? Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, sempat membuat pernyataan bahwa pihaknya menawarkan keadilan restoratif atau restoratif justice RJ soal kasus penganiayaan yang menimpa remaja berinisial D berusia 17 tahun. Reda menyatakan bahwa pihaknya akan menawarkan RJ kepada keluarga D terhadap ketiga pelaku penganiayaan yakni Mario Dendi Satrio, Shane Lucas, dan AG. Hal tersebut disampaikan Reda saat menjenguk D di Rumah Sakit Mayapada Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Akan tetapi penawaran tersebut tak akan dipaksakan. Reda membeberkan pihaknya akan memberikan keluasaan sebesar mungkin kepada pihak keluarga untuk merespons tawaran tersebut. Pernyataan Reda yang mengundang polemik langsung diralat tak sampai 24 jam. Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya untuk pelaku berinisial AG. Usia AG yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menawarkan restoratif justice. Selain karena usia, menurut AD, AG tak secara langsung menganiaya D sehingga Kejaksaan menawarkan perdamaian tersebut. AD menjelaskan penghentian penuntutan melalui proses restoratif justice tak mungkin diberikan kepada Mario dan Shane karena keduanya terbukti melakukan penganiayaan dengan kategori berat kepada D.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima audiensi dari sejumlah pegiat media sosial atau influencer hingga pegiat seni di Juanda 1 Kementerian Keuangan Kemenku Jakarta. Namun ternyata langkah tersebut menuai banyak kritik. Sri Mulyani dianggap ingin merangkul para influencer karena masifnya serangan ke Kementerian Keuangan semenjak disorotnya kekayaan sejumlah pejabat. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu menyindir Sri Mulyani yang selama ini sering diberitakan sebagai sosok menteri terbaik. Said Didu menuliskan kritikannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan pun heran terhadap langkah yang diambil oleh Sri Mulyani tersebut. Kritik juga datang dari banyak tokoh hingga masyarakat lain melalui media sosial. Satu di antaranya disampaikan oleh Sofwan Albana yang heran dengan langkah Sri Mulyani bicara terkait kebijakan di depan para influencer. Dalam keterangan yang diterima, pertemuan tersebut dihadiri Rudy Valinka, De Lestari, Bintang Emot, Babe Cabita, selanjutnya Marcel Siahaan, Chandra Darusman, Felicia Ciasaka, Richard Sambera, Dr. Tirta, Mazini, serta Guntur Romli. Diketahui staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo mengungkapkan pertemuan antara jajaran Kemenku dengan para figur publik tersebut berlangsung santai, hangat, dan akrab. Melalui pertemuan tersebut, Menku Sri Mulyani bermaksud menjaring aspirasi berkaitan dengan agenda bersih-bersih dan perbaikan internal Kemenku dari seluruh elemen masyarakat. Prastowo mengungkapkan Menku Sri Mulyani turut menegaskan komitmen Kemenku untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan dari sisi regulasi maupun penegakan integritas pada pegawai. Pras menyebut Kemenku juga memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Dalam rangka membenahi Kemenku, Sri Mulyani dipastikan akan terus melakukan silaturahim untuk mendengarkan masukan dari publik. Barreskrim Polri Komjen Agus Andrianto kini sedang menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran istri Komjen Agus Andrianto, Evi Selianti, yang suka pamer kekayaan di media sosial dilirik warganet. Adapun Evi Selianti memamerkan barang-barang mewah di akun media sosialnya. Foto-fotonya pun kini beredar di media sosial. Aksi pamer kemewahan yang dilakukan Evi Selianti ini diunggah oleh akun TikTok bernama @timnetizen pada Jumat 17 Maret 2023 lalu. Foto-foto pamer kemewahan tersebut sendiri diunggah dalam bentuk kompilasi video oleh akun tersebut. Pada unggahan video berdurasi 34 detik, diperlihatkan beberapa foto Evi yang memamerkan pakaian hingga aksesoris dari merek terkenal. Satu di antaranya adalah foto saat Evi memakai jaket putih dengan garis hitam merah dengan merek BV, jeans berwarna biru, dan sepatu merek Viv Run Strasbagal. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com di situs jual beli pakaian, BV jaket yang dipakai Evi adalah merek Monsler dengan desain bernama Orgies Jacket. Adapun harga jaket tersebut mencapai $1.050 Amerika Serikat atau seharga 16,1 juta rupiah. Sementara harga sepatu yang dipakai oleh Evi berdasarkan penelusuran di situs voila.id seharga 15,2 juta rupiah. Kemudian masih berdasarkan kompilasi foto dalam video tersebut, ada pula unggahan Evi bersama Agus tengah berlibur di Museum Louvre Paris. Selain itu, kacamata yang dipakai Evi dan Agus pun menjadi sorotan lantaran dibuat oleh dua merek terkenal yakni Gucci dan LV.
Untuk kacamata yang dipakai Evi adalah berjenis Gucci GG0083S Woman Sunglasses dengan harga asli $420 Amerika Serikat atau sekira 6,4 juta rupiah, dikutip dari laman nickmode.com. Hanya saja mengalami diskon menjadi $172 Amerika Serikat atau 2,6 juta rupiah. Sementara kacamata yang dipakai Agus adalah merek LV model MNG Reveal Pilot Sunglasses dengan harga $980 Amerika Serikat atau 15 juta rupiah. Sebagai informasi, Agus Andrianto adalah Jenderal Bintang 3 di Polri dan menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Sehingga pangkat yang diemban oleh Agus adalah Komisaris Jenderal atau Komjen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, gaji pokok yang diterima Agus sebagai Kabareskrim dalam rentang Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800. Sementara untuk tunjangan kinerja Tukin yang diterima Agus dengan pangkat Jenderal Bintang 3 tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Perpres tersebut, tak tertulis secara rinci Tukin yang diterima oleh Agus sebagai Kabareskrim dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Namun Tukin yang tertulis dalam Jenderal Bintang 3 hanyalah Wakapolri dengan jumlah sebesar 34,9 juta rupiah. Sehingga bisa diperkirakan Tukin yang diterima oleh Agus sebagai Kabareskrim sama dengan Wakapolri. Lalu ketika dijumlahkan total gaji yang diterima Agus diperkirakan mencapai 39,9 juta rupiah. Beralih ke informasi lain, utang 145 juta rupiah langsung dibayar 3 mandor proyek pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed tanpa mencicil. Mereka langsung membayarnya dengan cash. Bayaran dilakukan ketika pertemuan dengan pihak pemilik warung, mandor, dan PT Waskita Karya di sebuah hotel Kota Solo pada Sabtu 18 Maret 2023 malam. Untuk mensahkan pembayaran utang, para mandor dan pemilik warung sampai menandatangani sebuah surat bermaterai. Hal tersebut disaksikan langsung perwakilan dari PT Waskita Karya. 3 mandor pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo melunasi utang ke warung makan Restu Bunda di Jalan Ahmad Yani, Kampung Rejosari, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Utang tersebut ditumpuk selama 2 tahun sejak awal pembangunan masjid dan belum dibayar. Ketiga mandor tersebut adalah Sugiantoro, Sunandar, dan Guntur Mustafa. Pertemuan antara pemilik mandor dan ketiganya difasilitasi oleh PT Waskita Karya. Sugiantoro mengatakan pihaknya telah melaksanakan kewajiban untuk membayar utang. Ia memastikan masalah tersebut tak ada sangkut pautnya dengan Waskita Karya. Dian Eka Sari selaku pemilik warung juga berterima kasih karena utang tersebut bisa dibayarkan. Corporate Secretary Director of Operation I NQSHI Ketut Pasek Senjaya memastikan masalah ini sudah selesai. Ketut Pasek memastikan masalah tersebut bukan merupakan tanggung jawab Waskita Karya, tetapi komitmen membantu menyelesaikan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima laporan pelunasan kaspon 3 mandor tersebut. Ia juga memastikan tak ada masalah lagi terkait Masjid Syekh Zayed. Mandor 65 juta, yang kedua 50-an sekian, yang ketiga 35 tapi udah dicicil tinggal 30-an. Kasus mayat korban mutilasi yang ditemukan dalam koper merah di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelakunya berinisial DA 35 tahun di Yogyakarta pada Jumat 17 Maret 2023. Tangkapan pelaku hanya berselang 2 hari dari penemuan jasad korban di wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu 5 Maret 2023. Pembunuhan disertai mutilasi tersebut dilatar belakangi asmara sesama jenis dan ekonomi.
Korban diketahui berinisial RD 43 tahun, warga asli Medan, Sumatera Utara yang berdomisili di kawasan Tangerang. Dari penangkapan pelaku terungkap awal mula pertemuan korban hingga dilakukan pembunuhan dan mutilasi. Pelaku DA diketahui berprofesi sebagai driver ojek online, sementara korban RD berprofesi sebagai translator bahasa Mandarin. Kisah asmara sesama jenis korban dan pelaku berawal dari pertemuan tak disengaja. Dari pertemuan tersebut, keduanya merasa cocok hingga menjadi pelanggan. Kemudian keduanya pun memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Apartemen tersebut disewa oleh korban. Selama 4 bulan tinggal bersama, awalnya tak ada perseteruan berarti. Hingga akhirnya Selasa 14 Maret 2023 malam, keduanya terlibat perseteruan. Pemicunya lantaran pelaku DA menolak menuruti permintaan R melakukan hubungan seksual. Emosi DA lantas menusuk leher R menggunakan pisau. Setelah dipastikan tewas, lantas tersangka memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian menggunakan mesin grinder. Setelah upaya pelaku memotong tubuh korban menggunakan pisau kecil tak berhasil. Setelah berhasil melakukan mutilasi, potongan tubuh dan tangan korban kemudian dimasukkan ke dalam koper merah. Koper tersebut lantas dibuang di Tenjo, Kabupaten Bogor. Sementara bagian kepala dan kakinya dimasukkan ke plastik hitam kemudian dibuang di Sungai Cimanjuri, Tangerang. Setelah membuang jasad korban, pelaku lantas melarikan diri ke wilayah Yogyakarta. Menurut Iman Imanuddin, tersangka DA memang sengaja memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Hal tersebut lantaran tersangka khawatir cara menghilangkannya karena badan korban cukup besar. Kemudian dimasukkan ke dalam koper hingga dimutilasi agar muat. Kalau pelaku DA. Kalau pelaku DA. 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 Dan satu lagi dan alasan dia kabur ke Jogja. Bu, gerindanya mana, Bu? Oh. Secara spesifik kita masih berdua sama. Inisial korban. Kopernya tuh fotoin tuh. Udah ini. Alat yang digunakan motong banget. Iya. Dan itu buat yang itu Potongan kaki manusia ditemukan warga di Sungai Cimanjuri, wilayah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Potongan kaki manusia tersebut diduga merupakan bagian dari potongan tubuh korban mutilasi yang ditemukan di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, berinisial R 43 tahun, yang dibuang secara terpisah oleh pelaku pembunuhan berinisial DA 33 tahun. Dia menjelaskan bahwa awalnya potongan kaki manusia tersebut ditemukan warga mengambang di aliran Sungai Cimanjuri pada Sabtu 18 Maret 2023 siang, sekira pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Namun saksi warga ini saat itu tak langsung menaruh curiga. Lalu sekira pukul 4 sore, saksi bersama rekan-rekannya mencoba melihat lebih dekat objek mengambang yang tersangkut di tengah sungai tersebut. Terkejut melihat objek yang dimaksud ternyata menyerupai kaki manusia. Saksi warga ini langsung melapor ke RT setempat. Setelah itu pihak RT menginformasikan temuan di sungai tersebut ke Polsek setempat yang kemudian dipastikan kembali oleh polisi yang mendatangi TKP. Setelah diangkat dari sungai, potongan kaki manusia tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui sebelumnya mayat pria korban mutilasi berinisial R 43 tahun menggegerkan warga Tenjo. Seusai ditemukan dalam koper di pinggir Jalan Kampung Baru, Desa Singapangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu 15 Maret lalu.
Mayat yang ditemukan warga ini kondisinya berada di dalam sebuah koper warna merah dengan merek Swiss Polo. Kondisi tangan korban terikat dan beberapa bagian tubuh seperti kepala dan kakinya tak ditemukan di TKP. Dari pengakuan pelaku pembunuhan berinisial DA, sebagian potongan tubuh korban lainnya seperti kaki dan kepala dibuang pelaku secara terpisah ke sungai di wilayah Tangerang. Suami susah ngomongnya. Kalau pelaku DA. Kalau pelaku DA. oke DA. Dan satu lagi dan alasan dia kabur ke Jogja. Bu, gerindanya mana, Bu? Oh. Secara spesifik kita masih berdua sama. Inisial korban. Kopernya tuh, fotonya tuh. Udah. Alat yang digunakan motong banget. Iya. Dan itu yang itu yang motong Kita ke berita lainnya, Tribuners. Pihak Bandara Kuala Namu menanggapi percekcokan yang terjadi antara penumpang dengan petugas di Bandara Kuala Namu gara-gara membawa oleh-oleh Bika Ambon yang berlebih dan harus membayar 2 juta rupiah. Humas PT Angkasa Pura Aviasi atau Avi Yuliana Balkis menjelaskan kebijakan dan peraturan terkait bagasi. Ia mengatakan untuk pengaturan bagasi bukan kebijakan bandara melainkan kebijakan maskapai. Adapun pihak Bandara Internasional Kuala Namu hanya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan cara memantau barang bawaan penumpang. Terkait penumpang pesawat yang ditahan dan diminta untuk membayar 2 juta rupiah oleh petugas Bandara Kuala Namu, Balkis mengatakan itu bukanlah denda, tetapi biaya kelebihan bagasi yang dibayar ke maskapai yang bersangkutan. Sebelumnya beredar di media sosial sebuah video terkait terjadinya cekcok antara penumpang pesawat dan petugas Bandara Kuala Namu. Video cekcok antara penumpang pesawat dan petugas Bandara Kuala Namu tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @henry_robbitanda Uma. Pada unggahan tersebut menunjukkan seorang wanita yang marah-marah lantaran dirinya ditahan dan diminta petugas bandara untuk membayar uang sebesar 2 juta rupiah lantaran membawa 3 dus Bika Ambon. Uang sebesar 2 juta rupiah diketahui merupakan denda yang dikenakan karena calon penumpang tersebut membawa oleh-oleh yang kelebihan buatan. Dikenakan denda sebesar itu tentu saja membuat wanita tersebut tak terima dan merasa diperas. Apalagi harga untuk Bika Ambon yang dibelinya tak setimpal dengan denda yang dikenakan. Menurutnya tak masuk akal untuk 3 dus Bika Ambon dikenakan denda 2 juta rupiah karena ia berangkat dengan 3 orang penumpang. Dituduh demikian membuat petugas memperingatkan wanita tersebut untuk menjaga ucapannya agar tak malu nantinya. Setelah adu mulut selama beberapa waktu dengan para petugas bandara, akhirnya wanita tersebut dan suaminya memilih mengalah dan menyuruh salah seorang anggota keluarganya untuk menjemput Bika Ambon yang mereka bawa. Unggahan tersebut pun menuai beragam komentar dari warganet yang mempertanyakan kebijakan bandara yang dinilai tak masuk akal tersebut. Coba Bapak namanya siapa? Pak, jangan pergi. Sini. Ayo kamu sama saya berdiri sini, Share. Ibu bakar kan? Saya nggak bisa 2 juta, saya nggak bisa bayar. Saya beli oleh-oleh masa suruh bayar 2 juta? Kamu meres ya? Meres saya? Saya 3 orang. Kenapa saya nggak bisa ambil? Berbicara hati-hati. Kenapa saya nggak bisa ambil? Ya sekarang nggak hati-hati, kasih jalan. Jangan dibilang. 2 juta itu gimana saya bayar? Saya beli kue aja nggak 2 juta. Masa nggak boleh terbang? Mau bayar 2 juta? Ayo tanya lagi, halo? Hubungan sama gue lagi. Masa mau bayar 2 juta itu?
Hebat. Penumpang ini pada paham semua, Bu. Ibu sampaikan penumpang ini semua pun paham mereka. Saya bilang kayak yang lain. Paham. Malah ibu sendiri yang malu nanti. Malu. Orang ini kalau paham semua, Bu. Sampaikan lah. Kalau kelebihan barang pasti harus dibayar. Kenapa tadi nggak bilang saya nggak beli? Sampaikan sama orang ini. Saya nggak beli di sini. Ibu sendiri yang malu. Ibu mempermalukan diri sendiri. Iya, bukan. Jadi sekarang caranya gimana kalau 2 juta lebih nggak mungkin Dia bayar. tinggal aja, ditinggal. Nanti ada keluarga yang ambil dia bawa pulang gitu. Kita nggak tahan barang ini, nanti ditinggal di sini, kita simpan. Nanti ada keluarga yang mau ambil, kita kasih. Udah suruh Asim ambil. Nah, sekarang pilih mana? Jadi bikin tanda terimanya dong. Tanda terima bikin. Saya tadi minta data-datanya yang Data apa? Suami. Yung. Hah? Ya, ini boleh dititip di mana nanti dia dijemput lagi. Iya. Sudah kalau nggak bisa balik ini minta datanya nomor Nah, HP-nya hubungin siapa. telepon sini. 2 juta suruh bayar. Aja telepon aja udah. Be 2 juta ini keterlaluan lah. Iya, tapi ibu terima tanda terima itu beda. Ayo cepat bikin. Nomor Bapak berapa? Catat. Nanti di 08 08. Catat. Nomor Bapak. Iya, nomor hilangin nomor pun gak itu. berangkat atau enggak, Bu? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dipandu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Justina Kartika mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan.